Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali menjelaskan penguatan materi, di mana saat ini materi yang akan saya jelaskan adalah teks prosedur yang merupakan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 sekolah dasar. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint dari Kak Hendayani atau @hendayani sebagai author, dan beliau juga salah satu kreator dari template PowerPoint yang ada di Canva. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke slide yang pertama. Nah, teks prosedur. Teks prosedur itu sendiri adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu, di mana langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap yang paling awal hingga akhir, yang tujuannya untuk mencapai atau menciptakan suatu hal yang ingin kita atau orang lain lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun yang orang lain kehendaki, seperti itu. Nah, tujuan dari dibuatnya teks prosedur ini adalah untuk memberikan panduan rinci terkait dengan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan yang disertai dengan material atau alat bahan serta metode yang detail atau terperinci. Nah, teks prosedur itu dibagi menjadi beragam jenis-jenis. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Misalnya, prosedur untuk mengoperasikan televisi. Nah, ketika kalian mengoperasikan televisi, itu tentunya tidak perlu langkah-langkah yang sangat banyak. Sederhana saja, hanya kita tinggal menekan suatu tombol atau menggunakan remote control seperti itu. Nah, maka hal tersebut tentu memerlukan petunjuk yang singkat saja. Misalnya di sini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja, tidak perlu banyak langkah yang dilakukan. Kemudian ada teks prosedur kompleks. Nah, bedanya dengan teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks ini dia terdiri dari banyak langkah ataupun tingkatan untuk setiap tahapannya. Nah, misalnya di sini contoh teks prosedur kompleks itu adalah cara mengisi formulir pendaftaran sekolah. Nah, kalau formulir itu kan ada banyak sekali form yang harus diisi. Nah, itu tentu perlu penjelasan. Ini lebih baik diisikan apa, kemudian yang bawah diisikan apa. Contoh yang lainnya lagi, misalnya cara mengganti oli sepeda motor. Nah, ini biasanya dibaca oleh mekanik yang ada di bengkel, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik atau bisa ditukar-tukar. Nah, tujuannya tetap bisa tercapai walaupun langkah-langkahnya itu dibolak-balik atau ditukar-tukar. Misalnya cara membuat teh manis. Nah, kalau teh itu kita bisa memasukkan airnya dulu, kemudian gula, lalu teh celupnya atau kantong tehnya. Atau bisa juga gulanya dulu, kemudian teh celupnya dimasukkan, baru airnya. Nah, seperti itu walaupun langkahnya dibolak-balik, nanti hasilnya tetap sama, yaitu sebuah teh yang warnanya tentunya kecoklatan dan juga rasanya pun tetap sama walaupun langkahnya ditukar-tukar atau dibolak-balik seperti itu. Teks prosedur itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Misalnya, putarlah, pasanglah, kemudian tekan hingga. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dia menggunakan kata kerja aktif. Kemudian yang ketiga, terdapat panduan yang harus dilakukan. Misalnya pada teks prosedur itu bisa juga kita ketemui pada resep masakan. Misalnya, panaskan ayam hingga kecoklatan atau tumis bawang yang sudah dicincang hingga layu dan beraroma harum. Nah, itu adalah salah satu panduan yang harus dilakukan. Nah, itu tadi juga merupakan contoh dari penerapan kata kerja aktif serta kalimat perintah. Nah, ciri yang ketiga yaitu dia menggunakan kata hubung. Misalnya, tumis wortel dan juga kentang hingga layu agar rasanya tidak langu, misalnya seperti itu.
Kemudian ada juga terdapat aturan dalam hal bahan ataupun kegiatan. Nah, ini biasanya ada di tutorial atau teks prosedur yang menjelaskan terkait dengan cara mengolah sesuatu, cara membuat sesuatu. Nah, itu harus dijelaskan bahan yang digunakan itu seperti apa, kemudian metodenya juga seperti apa. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan juga cara. Misalnya, oven adonan roti selama 90 menit dalam suhu 215 derajat Celcius. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian untuk ciri yang terakhir yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi teks prosedur itu memang ada teks prosedur yang tadi langkahnya bisa dibolak-balik, tapi pada prosedur kegiatan tertentu atau cara pembuatan sesuatu yang langkahnya tidak bisa dibolak-balik, langkahnya itu harus urut dari awal hingga akhir, tidak boleh ditukar-tukar, seperti itu. Nah, kemudian teks prosedur selain punya ciri-ciri juga punya struktur. Nah, struktur yang pertama yaitu adalah judul atau tujuan. Nah, judul atau tujuan ini itu kenapa kok perlu? Itu karena judul atau tujuan ini akan menyebutkan secara jelas hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Misalnya, cara memasak gurami saus asam manis, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga bagian yang namanya alat dan bahan. Nah, di sini biasanya ketika menyusun teks prosedur, kamu perlu merincikan bahan apa saja yang diperlukan. Misalnya dalam memasang plat nomor sepeda motor, tentunya diperlukan sekrup dan juga beberapa baut, dan tentunya plat nomornya, seperti itu. Kemudian misalnya lagi kalau alat dan bahan itu umum sekali ditemukan pada panduan atau teks prosedur terkait dengan mengolah makanan. Misalnya ketika kamu ingin membuat puding ataupun membuat kue basah, nah itu pasti dirincikan. Alatnya misalnya yang diperlukan adalah mixer, kemudian sendok pengaduk, kemudian cetakan, kemudian oven. Misalnya untuk bahannya setengah kilogram tepung terigu, 30 gram baking soda misalnya. Tapi kayaknya baking soda tidak sebanyak itu ya yang diperlukan. Atau misalnya lagi 1 sendok makan bubuk oregano atau merica bubuk misalnya, seperti itu. Nah, untuk struktur yang ketiga itu adalah langkah-langkah. Nah, tidak lengkap rasanya jika teks prosedur tidak disertai langkah-langkah. Karena namanya saja adalah teks prosedur, tentu harus menyantumkan langkah-langkah yang harus dilakukan dari awal hingga akhir. Nah, langkah-langkah itu adalah tahapan atau proses untuk membuat sesuatu, ya, sesuatu sesuai dengan tujuan atau hal yang ingin dilakukan. Sementara yang terakhir yaitu adalah penutup yang berisi simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, kemudian langkah-langkah membuat teks prosedur. Tentu saja langkah-langkah ini disesuaikan dengan struktur teks prosedur. Yang pertama, kamu harus menentukan judul atau tujuan teks prosedur tersebut dibuat. Misalnya, membuat bikang mawar, misalnya seperti itu. Jadi kamu tujuannya adalah menjelaskan langkah-langkah bagaimana membuat kue bikang mawar. Kemudian setelah menentukan judul atau apa yang ingin kita buat, tentunya kita perlu membuat tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Kita membuat hal tersebut. Dan yang ketiga, kita harus membuat daftar alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun langkah pembuatan atau langkah kegiatan yang harus dilakukan. Serta yang terakhir, kita perlu menyempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Nah, contoh teks prosedur. Nah, di sini ada cara mengambil uang di ATM. Yang pertama, masukkan kartu debit ke mesin ATM. Kartu debit itu kartu ATM, umumnya kita menyebutnya. Kemudian yang kedua, setelah kartunya masuk, maka kita harus memasukkan nomor PIN ATM. Kemudian yang ketiga,
pilih bahasa yang akan digunakan. Yang keempat, pilih menu tarik tunai. Yang kelima, pilih nominal yang tersedia di layar. Kemudian yang keenam, pilih cetak struk jika ingin mencetaknya. Yang ketujuh, jika sudah, pilih selesai. Kemudian tunggu beberapa saat, transaksi sedang diproses. Setelah itu ambil uang dari mesin ATM dan kemudian transaksi selesai. Jangan lupa mengambil kartu dari mesin ATM. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks prosedur cara mengambil uang di ATM. Nah, untuk contoh teks prosedur lainnya di sini Pak Ijal menampilkan dua contoh teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur membuat mainan dari kardus bekas, di mana bahan yang diperlukan adalah kardus bekas, kemudian alat bahan yang diperlukan adalah pensil, alat warna yang terdiri dari spidol, krayon, pensil warna, dan juga gunting. Dan cara membuat mainan dari kardus bekas ini adalah yang pertama yaitu gambarlah pola binatang sesuka hatimu. Misalnya kamu mau menggambar dinosaurus, mau menggambar kelinci, mau menggambar kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian gambarlah pola U untuk kaki-kakinya. Guntinglah gambar yang sudah kamu buat tadi, guntinglah sedikit di bagian bawah badan hewan untuk tempat memasukkan bagian kakinya. Kemudian yang keempat, beri warna yang sesuai, lalu pasangkan bagian kaki ke dalam bagian badan. Pastikan mainanmu sudah dapat berdiri tegak dan hore! Mainanmu sudah siap untuk dimainkan. Nah, untuk contoh teks lainnya, di sini Pak Ijal menampilkan teks 1 dan juga teks 2. Teks 1, cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Alat dan bahan, potongan buah, air, es batu, dan blender. Kemudian cara membuatnya. Siapkan potongan buah, air, dan es batu. Kemudian siapkan blender dengan kabel yang sudah tersambung ke panel listrik. Yang ketiga, masukkan potongan buah, air, dan es batu ke dalam blender. Kemudian yang keempat, tutup blender dengan baik dan nyalakan tombol pemutar. Tunggu sekitar 1 menit hingga buah menjadi halus. Matikan blender, kemudian sajikan jus buah dalam gelas. Mudah bukan? Jus akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur yang saya tampilkan. Untuk contoh teks prosedur yang kedua, cara mengoper bola pada olahraga bola basket. Alat dan bahannya hanya satu, yaitu bola basket. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, sikap badan sedikit membungkuk dan condong ke depan, kemudian kedua tangan memegang bola dengan kedua siku, tangan yang ditekuk sehingga bola berada di dekat dada. Langkahkan kaki kanan ke depan sambil mengangkat siku dengan pergelangan tangan diputar ke arah badan, kemudian dorong bola ke depan sampai kedua lengan lurus. Gerakan diakhiri dengan melecutkan pergelangan tangan ke arah samping luar. Latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan mengoper bola setinggi dada untuk jarak dekat. Selamat berlatih. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar dan jangan lupa berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, dan juga share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya selaku presenter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.